Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian majalis Syahri Ramadan, yang mana di pertemuan sebelumnya kita menjelaskan tentang asal usul salat tarawih. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan masalah qiyam Ramadan atau salat tarawih. Bismillah. Wa kana as-salafus salih yutilunaha jiddan. Dan salafus salih, para sahabat, mereka itu sangat memanjangkan bacaan dalam tarawih. Jadi jangan mempunyai anggapan bahwa tarawih yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah yang singkat-singkat, ya, tapi yang dibaca itu panjang. Hal ini sebagaimana di dalam sebuah riwayat dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Jami' dan Imam Malik dalam Al-Muwatta', dalam kitab Al-Muwatta'. Di sini disebutkan kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in, yani bi mi'atil ayat, hatta kunna na'tamidu 'ala al-isyi min tulil qiyam. Qari atau sebut saja orang yang membaca Al-Quran dalam salat tarawih, disebutkan oleh sahabat Sa'ib di sini, sering biasanya membaca ayat-ayat mi'in atau al-mi'un. Mi'in ini artinya ayat-ayat atau surat-surat atau beberapa ayat sampai jumlahnya kira-kira 100 ayat. Karena yang dibaca itu ratusan ayat per rakaat, maka kita ini sering, ya, na'tamidu 'alal isi, kita ini bertelekan di atas tongkat, karena saking lamanya berdiri salat tarawih yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi Masya Allah ta'ala, ya ikhwah sekalian, berbeda dengan kaum muslimin di zaman sekarang. Umpamanya mereka melaksanakan salat tarawih ini ingin lebih yang pendek-pendek bacaannya. Ini memang ada beberapa faktor. Kalau kita amati, yang pertama karena faktor mengikuti hawa nafsu. Yang kedua itu karena hafalannya sangat lemah. Makanya di sini penting kita memperbanyak hafalan Al-Quran, agar di saat kita sudah hafal Al-Quran atau beberapa surah dari Al-Quran, ya, maka kita bisa membacanya di dalam salat-salat sunat atau salat-salat wajib. Makanya di sini Syekh Utsaimin, ya, berkaitan riwayat itu mengomentari hada khilafu ma kana alaihi katsirun minan nas. Ini berbeda dengan realita yang dilakukan oleh banyak orang sekarang. Haitsu yusalluna tarawih bi sur'atin 'azimah. Ya, mereka salat tarawih sangat cepat sekali, sampai di media sosial ada yang sampai 7 menit. Baru-baru ini ada yang cuma 6 menit dengan dipermainkan dan lain sebagainya. Ini Masya Allah ta'ala, ya, ini mereka memainkan syiar agama Allah. Ini ikhwah sekalian, dikhawatirkan perbuatan mereka ini bisa menyebabkan kepada hal yang bisa membatalkan kepada keislaman di saat mereka mempermainkan salah satu sendi dari agama Allah, yaitu salat. Oleh karena itu, di sini kita mesti memahami, ya, bahwa, ya, salat itu harus disertai dengan wudu, itu tenang, tumaninah. Makanya kebanyakan orang yang melaksanakan tarawih zaman sekarang, mereka ingin cepat-cepat, tidak tenang, tidak tumaninah. Ya, yang mana tumaninah ini adalah salah satu rukun
dari rukun salat yang tidak sah kecuali dengannya. Makanya kalau kita lihat banyak orang yang umpamanya ikut tarawih itu di tarawih yang cepat seperti ini, bagaimana hukumnya? Ya tidak sah. Karena tarawih ini tumanina ini rukun salat. Jadi kalau untuk lihat saja gerakannya cepat sekali, tidak ada jeda, tenang, dan ini jelas-jelas ya perkara yang tidak dibolehkan di dalam agama kita dan tidak dihitung sebagai salat yang benar. Fayukhilluna bihadzal rukun, mereka merusak rukun tersebut yaitu tumanina ya. Jadi mereka tidak tumanina. Wa yut'ibuna man khalfahum min ad-du'afa'i wal maradha' wa kibar as-sin yujnuna 'ala anfusihim wa yujnuna 'ala ghairihim. Mereka telah menjadikan lelah orang-orang yang di belakang mereka. Kalau posisinya imam ini Masya Allah cepat, di belakang barangkali ada orang tua, ada orang yang kondisi fisiknya sedang lemah, orang yang sakit tapi dia tetap ingin sholat tarawih. Ini mereka telah melakukan perbuatan dosa bagi dirinya sendiri dan dosa untuk yang lain. Di saat yang lain jadi tidak sholatnya tidak temani, itu sebab dirinya. Nah, makanya ini ittaqullah ayyuhal a'immah, bertakwalah kepada Allah wahai para imam. Di saat antum mengimami salat tarawih, maka ya hendaklah kita ini ya melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Andaikan kita tidak hafal surah-surah atau ayat-ayat yang panjang pun, baca surat-surat pendek tapi dengan tartil, gerakan-gerakannya dengan tumanina. Jangan sampai cepat seperti itu jemaah. Baik. Waqad dzakara al-ulama rahimahumullah annahu yuqra lil imam. Para ulama menuturkan rahimahullah bahwa makruh bagi imam ayusri'a sur'atan, melakukan satu gerakan yang cepat, tamna'ul ma'mumin, yang menghalangi para makmum, fi'ala ma yusannu, mengerjakan yang disunnatkan, fa kaifa bisur'atin tamna'uhum fi'ala ma yajib. Bagaimana dengan perbuatan yang cepat yang menghalangi makmum dari perbuatan yang wajib? Nasallallahu salam. Jadi ini masyhur di dalam pendapat para fuqaha bahwa makruh hukumnya ya sekalian. Bila ada seorang imam melakukan satu perbuatan yang cepat, yang mana perbuatan tersebut menghalangi makmumnya melakukan yang sunnah. Contoh, tidak bisa baca tasbih ruku, tidak bisa baca tasbih sujud, menurut pendapat jumhur ulama ya. Atau apalagi kalau sampai menghalangi dari melakukan hal-hal yang wajib. Imam tidak tumaninah, makmum pun jadi tidak bisa tumaninah. Nah ini jelas-jelas bagaimana hukumnya lebih dari yang tadi. Haram hukumnya sekarang. Makanya ini perlu dicamkan dan digarisbawahi masalah ini. Wala yanbaghi lirrajul an yatakhallafa an salati at-tarawih liyanala thawabaha wa ajraha, wala yansarif hatta yantahi al-imam minha wa min al-witr, wa yahsula lahu ajru qiyamil laili kullih. Di sini tidak pantas seorang laki-laki dia ini takhaluf, artinya takhaluf dia ini tidak atau meninggalkan salat tarawih. Jangan sampai tidak sama sekali lah. Di sini saya Utsaimin ya menyebutkan di saat selain wabah. Kalau sekarang jangan sampai di rumah tidak dilaksanakan sama sekali dengan istri atau dengan anak. Ya. Nah, di sini ya sekalian, kenapa seorang laki-laki dia datang ke masjid kalau suasananya sedang aman, ya,
untuk memperoleh pahala dan ganjaran dari Allah, sehingga imam selesai dari salat tarawihnya dan salat witirnya, jadi dia bermakmum kepada imam agar dia mendapatkan keutamaan pahala ya melaksanakan salat malam secara sepenuhnya. Jadi sekalian, ini keutamaannya. Jadi di saat ada orang yang seorang laki-laki yang melaksanakan salat tarawih dengan baik dan benar, mengikuti imam dengan tumanina, karena imamnya pun tumanina, maka mereka akan memperoleh pahala qiyamul lail kullih, memperoleh pahala semalam penuh melaksanakan salat. Ini sulit sekali sekalian. Kita paling salat ya qiyamul lail, bangun paling lama berapa menit atau berapa jam, tidak sampai satu malam penuh. Makanya ini sebuah ghanimah, keuntungan yang harus kita manfaatkan. Wa yajuzu lin nisa, diperbolehkan untuk perempuan hudurut tarawih fil masajid. Ya, boleh memang pada dasarnya wanita itu hadir salat tarawih di masjid-masjid dengan syarat wanita-wanita ini aman dari fitnah. Dengan syarat jangan sampai ada maksiat yang disebabkan karena kehadiran wanita tersebut. Jadi bisa kita simpulkan, wanita tersebut jangan terganggu dengan adanya fitnah dari luar, atau jangan sampai wanita ini dia menciptakan fitnah yang baru. Ya, jadi ini syarat yang harus dipenuhi oleh para muslimah bila mana ingin melaksanakan tarawih di mana? Makanya Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kamu mencegah budak-budak wanita Allah untuk berangkat ke masjid. Ya, tidak boleh. Jadi memang Nabi secara khusus memberikan larangan, jangan melarang wanita untuk ke masjid kalau memang tidak ada fitnah. Inilah amal salih salafus salih radhiyallahu anhum. Tapi ini perlu dipahami, di antara wujud mereka ini bisa datang ke masjid-masjid, datang dengan menutup aurat, berhijab, tidak tabarruj, tidak menggunakan minyak wangi, tidak mengangkatkan suara, dan tidak menampakkan perhiasan. Ini penting. Jadi tidak mutlak wanita ini bisa berangkat ke masjid dengan seenaknya menampakkan perhiasan, cengih-cengihan, dia ngobrol sama rekannya. Ini Masya Allah Ta'ala, ini tidak diperbolehkan. Ini jadi fitnah, dia menjadi sumber fitnah. Ya, ini tidak boleh. Ya, mengenai hal tersebut Allah melarang mereka, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang jelas-jelas, tidak bisa disembunyikan, yaitu pakaian mereka dan tutup kepala mereka ini tidak bisa disembunyikan karena menampak. Yang tersembunyi tidak boleh didhahirkan, perhiasan tidak boleh. Ya, ini syarat. Dan karena Nabi SAW menyuruh wanita untuk keluar ketika Id, maka Atiyah pernah berkata, wahai Rasulullah, salah satu di antara kita tidak memiliki jilbab. Jilbab itu kain untuk menutupi badan muslimah. Maka Nabi SAW menganjurkan litulbisha ukhtuha min jilbabiha, hendaklah saudarinya memakaikan jilbab yang digunakannya. Jadi ini menunjukkan kebolehan wanita hadir. Wasunnah lin nisa, disunahkan bagi wanita ayata'akharna 'anil rijal, mereka ini mundur dari para laki-laki, wa ya'udna 'anhum, menjauh. Jadi jangan mendekat. Ini sekalian, kalau kita lihat fenomena sekarang ini banyak perempuan-perempuan ini mereka ikhtilat, Masya Allah Ta'ala. Hendaklah mereka mengambil saf yang paling ujung,
ya paling ujung daripada saf yang ada. Jadi jangan ingin dekat dengan laki-laki. Karena bagaimanapun juga dalam hadis Nabi disebutkan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baiknya saf laki-laki adalah yang pertama dan paling buruk adalah yang terakhir. Sedangkan sebaik-baiknya saf wanita adalah yang paling belakang dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim. Wayan sarifna minal masjid fawra taslimil imam. Mereka ini langsung bubar dari masjid segera setelah imam salam. Mereka tidak mengakhirkan kecuali tanpa uzur. Jadi ini beda ya sekalian. Kita perempuan diam gitu ya. Jadi bubarnya barengan sama laki-laki ini. Keliru. Harusnya mereka bubar langsung. Karena ada hadis Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa. Di mana Nabi sallallahu salam salat, para wanita ini langsung berdiri. Ya. Lalu ya Nabi sallallahu selesai salamnya, ya Nabi sallallahu terdiam di tempatnya sejenak sebelum dia berdiri. Jadi biarkan dulu para wanita pergi. Ya, baru setelah itu disusul oleh para laki-laki. Ya, ini kata Ummu Salamah, Nabi melakukan itu demi Allah lebih tahu memang ya, kata Ummu Salamah. Tapi di sini kata Ummu Salamah likai yansarifan nisa qabla ayyudrikahunna rijal. Itu diharapkan supaya para wanita itu ya bisa lebih dulu bubar sebelum berpapasan dengan para laki-laki. Jadi supaya tidak jadi fitnah. Ya, rawahul Bukhari, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, ini sekalian lanjutan dari pembahasan kemarin tentang ketentuan salat tarawih. Fenomena tarawih zaman Nabi dan zaman sekarang jelas-jelas berbeda, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perempuan jika ingin hadir salat tarawih ke masjid. Ini akhir dari majelis yang keempat ya sekalian. Insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan ke al-majlis al-khamis, yaitu keutamaan membaca Al-Qur'an. Hadani Allah wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.